Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sejahtera. Saya peserta dari SDN Pelita Karya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Literasi Digital di Era Globalisasi. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya cintai. Nama saya Chelsea Ayuni Nurfahira Wibowo dari SDN Pelita Karya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, saya akan bawakan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Literasi Digital di Era Globalisasi. Namun sebelum itu, izinkan saya menyapa warga Subang yang saya cintai. Rakyat Subang, gotong royong. Subang, jawara, jaya, istimewa, sejahtera. Rekan-rekan kaum muda milenial, kita ketahui bersama, di era milenial ini, kita dihadapkan dengan banyak perubahan. Tapi, ini bukanlah suatu masalah bagi orang-orang yang berpikiran inovatif, kritis, dan dinamis. Justru, dengan situasi seperti ini, harus berbahagialah. Kita sebagai tunas bangsa yang dituntut untuk maju bersama dalam gerakan literasi yang banyak bidangnya. Seperti literasi baca tulis yang sudah akrab di telinga kita. Karena literasi baca tulis merupakan fondasi dari semua bidang yang sesuai dengan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kemampuan membaca merupakan wahyu pertama yang harus dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya cintai, selain itu ada juga literasi sains yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan alam, benda hidup dan tidak hidup, luar angkasa, dan lain-lain. Literasi numerasi berbicara tentang angka-angka, simbol, dan lain-lain. Literasi finansial, literasi kebudayaan dan warganegaraan, literasi digital. Sesuai judul, saya akan memberikan beberapa pengetahuan tentang literasi digital. Menurut David Bawden, literasi digital berakar pada literasi komputer dan literasi informasi, di mana literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keaktifan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Nah, sahabat milenial saya cintai, setelah mengenal bermacam-macam literasi, mari kita bahas literasi digital yang tidak kalah pentingnya karena di era milenial ini hampir semua sendi kehidupan menggunakan jasa online. Jelas, kemampuan menggunakan internet dan aplikasi-aplikasi sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam pidato persuasif ini, saya mengajak teman-teman, mari pertama-tama kita kenali, pelajari, pahami, dan mari kita gunakan internet dengan bijak, sesuai kebutuhan, agar manfaatnya dapat bermakna bagi kehidupan sehari-hari. Bukanlah suatu musibah yang harus dihindari. Mari kita gunakan literasi digital untuk kepentingan belajar online, daring, mencari materi-materi pelajaran, dan mengakses berbagai ilmu pengetahuan. Kuasailah ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap dapat berkomunikasi dengan aktif di berbagai pihak di dunia ini. Rekan-rekan yang berbahagia, salah satu alat yang menggunakan literasi digital adalah smartphone, handphone, yang sekarang tengah mewabah di lapisan masyarakat. Dari anak-anak balita hingga kakek dan nenek-nenek, dari masyarakat ekonomi lemah hingga pengusaha dan penguasa tidak lepas dari handphone. Tidak dapat dipungkiri, jika penggunaan teknologi digunakan tanpa ilmu, maka kerugianlah yang akan diperoleh. Tetapi, jika penggunaan teknologi digunakan dengan ilmu, maka keberuntunganlah yang akan diperoleh. Seperti sekarang ini,
Banyak orang-orang dewasa yang inovatif dan kreatif dalam menggunakan teknologi dan berhasil mengubah kehidupannya menjadi lebih baik di bidang ekonomi, seperti para Facebooker, YouTuber, dan lain-lain. Mari kita ubah diri kita dari sekarang. Kita bukan hanyalah konsumen, tapi belajar menjadi produsen. Kita sebagai penerus bangsa berkewajiban untuk turut serta aktif dalam membangun kegiatan literasi yang kita ketahui. Jika panas, gunakan topi, tanda cinta pada negeri. Jika hujan, gunakan payung, sikap pun menjadi santun. Anak ayam main di sawah, terlihat senang dan bahagia. Jika saya banyak salah, mohon maaf bukan sengaja. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.